Halo semuanya, selamat datang di video kewirausahaan dari Kelompok 1. Kenalin, saya Mutia Rahma. Saya Aprila Husno. Saya Azra Alfiandi Kusuma. Di video ini kami akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan dan usaha apa yang sedang kami jalankan. Jadi tonton sampai akhir ya. Sebelum ke pembahasannya, coba deh kalian berpikir dengan cepat. Kira-kira ketika aku bilang kata wirausaha, apa sih yang langsung terlintas pikiran kalian? Modal besar, risiko, atau jualan? Nah, teman-teman, sebenarnya wirausaha itu bisa dimulai dari hal sederhana, tanpa ribet dan tanpa modal besar. Jadi cukup jalan dulu aja. Nah, di video kali ini kita akan bahas cara pelan-pelan kepada kalian. So, stay tuned. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zaimatun-Niswati selaku Kaprodi Sistem Informasi, lalu kepada Bapak Denny selaku dosen mata kuliah kewirausahaan, serta seluruh jajaran dosen yang ada di Sistem Informasi, juga teman-teman dari kelompok 1. Terima kasih banyak untuk kerja kerasnya, kerjasamanya, serta dukungannya. Kali ini kita akan masuk ke materi inti. Coba begini, kalau kalian lagi butuh sesuatu dan kalian melihat orang juga butuh sesuatu hal yang sama, tiba-tiba kalian tuh berpikir kayak ada sebuah ide, kayaknya kalau kita jual produk ini kayaknya bakal laku deh. Nah, itu adalah awal dari kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah soal melihat peluang dan menciptakan sebuah hal yang bernilai, terus berani mencoba. Nah, nggak harus dengan modal yang banyak dan nggak harus juga langsung besar. Intinya itu kalian harus ada ide, kreativitas, konsistensi, dan berani mulai. Teman-teman, tahu nggak sih kenapa generasi muda kayak kita ini perlu banget belajar berusaha? Karena kita ini memiliki banyak keunggulan loh. Kita itu kreatif, kita sudah terbiasa dengan teknologi, kita cepat mudah beradaptasi, lalu kita juga fleksibel ketika ada perubahan. Bahkan, usaha kecil pun bisa menjadi ide awal untuk terbentuknya skill di masa depan. Jadi, semakin cepat kita memulai, semakin cepat juga kita berkembang. Ngomongin pentingnya wirausaha, kami pun mulai merancang usaha kami sendiri. Dan inilah hasilnya. Kami membuat amplop hari raya dengan nama envelope. Envelope adalah gabungan dari dua kata, yaitu envelope dan loop, yang artinya amplop yang berulang. Karena hampir seluruh keluarga di Indonesia pasti merayakan 3 momen ini, yaitu Lebaran, Hari Natal, dan Imlek. Zaman sekarang, banyak masyarakat ataupun orang-orang yang mencari amplop dengan tema yang estetik, lucu, tematik, dan warna yang cerah. Jadi, bukan cuma amplop polosan aja. Makanya, envelope hadir dengan desain yang lebih fun, colorful, dan vibes-nya anak muda banget. Desainnya kami buat secara manual. Kertasnya lebih tebal agar terasa lebih premium. Envelope bukan cuma sebagai wadah uang, tapi sebagai momen berbagi yang lebih personal, berkesan, dan tentunya lebih bergaya. Nah, setelah kita sudah nemuin ide usaha kita yaitu envelope dan juga desainnya, tahap selanjutnya kita nggak bisa nih teman-teman untuk langsung loncat ke produksi gitu aja. Jadi kita harus pastiin dulu bahwa ide usaha kita itu bukan cuma hanya lucu di kepala, tapi juga memiliki peluang untuk berkembang. Nah, makanya sebelum ke proses bisnisnya, kita analisis dulu nih usaha kita dengan SWOT. Tujuannya apa? Tujuannya agar langkah kita ambil itu bisa lebih jelas, terukur, realistis, dan nggak cuma bermodal semangat doang. Stresnya, envelope menawarkan desain yang unik, warna yang cerah, dan tema yang seasonal. Jadi, beneran cocok banget buat dipakai Natal, Lebaran, ataupun Imlek. Intinya, stand out lah. Lalu, untuk kualitasnya, kita itu nggak main-main. Kita pakai kertas yang tebal, warna yang nggak gampang pudar. Jadi, bukan kertas abal-abal yang kalau dipegang itu gampang lecek. Tapi, jujur aja nih teman-teman, weakness-nya atau kelemahan kita itu cuma satu. Brand kita tuh masih baru banget. Jadi, masih banyak banget orang yang belum tahu envelope itu apa.
PR banget buat kita ngasih tahu ke orang-orang kalau amplop dengan tema yang lucu dari envelope itu ada. Untungnya opportunity-nya besar. Amplop itu kan bisa digunakan berulang setiap tahun. Bahkan sekarang banyak pelanggan yang pengen punya amplop dengan desain yang menarik. Karena untuk hampers atau beda dari yang lain aja. Treats-nya ya kompetitor. Justru itu yang membuat envelope bisa berkembang dalam segi perubahan desain dan tema. Dari SWOT yang udah saya jelaskan tadi, envelope yakin kalau misalnya punya prospek bisnis dengan jangka yang panjang. Tinggal konsisten, inovatif, dan tahu strategi promosi yang tepat. Udah, langsung gas. Untuk produk, kita udah jadi. Tapi ada satu masalah. Bukan di bagian kualitas, melainkan ada di bagian promosi. Dan disinilah drama tim marketing dimulai. Bisnis kita sebenarnya udah jalan bagus, produksi lancar, pelanggan pertama juga udah ada. Tapi ada satu masalah. Promosi. Iya, orang banyak banget yang belum tahu brand kita siapa. Gue udah mikir 3 jam, tapi si pala gue cuma mie ayam. Sama, gue cuma kepikiran tidur. Promosi lewat apa ya? TikTok, IG, apa kita pasang spanduk kayak caleg-caleg gitu? Ah, itu mah udah biasa. Kita harus beda. Beli 1 gratis 10. Ah, itu mah bukan promosi, tapi sedekah. Lah, iya, kenapa nggak kita promosin amplop sendiri aja? Lah iya, dari tadi nyari ide, padahal produknya udah cakep. Nah, itu dia contoh promosi. Deadline dan copy, itu kuncinya. Kalau kami sudah sampai tahap produksi dan mulai promosi. Alhamdulillah. Jalan juga untuk marketing. Kalau kamu sudah sampai tahap mana usaha kamu? Ayo, wujudin usaha kalian. Jangan tunggu etak kencer dulu. Nanti keburu tutup tahun. Jadi itu sedikit perjalanan kewirausahaan kami dari mulai mikirin ide, promosi, sampai bikin produk ini berjalan. Intinya itu kewirausahaan itu bukan soal siapa yang paling jago, tapi melainkan siapa yang berani paling mulai duluan. Ide itu muncul gak pas kita lagi nunggu ilham aja duduk manis. Tapi muncul pas kita lagi ngantuk, stres, ataupun kepikiran mie ayam kayak Bayu. Bener gak, Mut? Bener, April. Ya teman-teman, jangan takut untuk kelihatan belum siap ya. Karena kita semuanya berawal dari yang nggak tahu apa-apa. Jadi, buat teman-teman yang mau mulai usaha, pesan kita cuma satu, berani memulai. Serius deh, proses kalian hari ini itu jauh lebih baik daripada kalian nunggu perfect moment yang mungkin itu nggak akan pernah ada. Ya, remember teman-teman, kalau rezeki itu mirip kayak wifi, kadang sinyalnya hilang, tapi kalau kita terus cek tempat yang tepat, pasti nyambung juga. Artinya apa? Artinya, proses usaha atau rezeki itu tuh memang nggak selalu berjalan dengan lancar. Tapi kalau kita terus berusaha,